Hai teman-teman, perkenalkan saya Yuni. Di sini saya akan bercerita pengalaman tinggal dan bekerja di Malaysia selama 3 tahun. Awalnya saya mengira antara Indonesia dan Malaysia itu sama loh teman-teman. Ternyata meski kita dikatakan serumpun, Malaysia itu berbeda dengan Indonesia. Kalaupun ada persamaan, itu pun sedikit sekali. Karena perbedaan itulah banyak teman-teman yang baru datang ke Malaysia mengalami beberapa permasalahan. Misalnya, perselisihan tentang jam kerja dan upah yang diterima tiap wilayah di Malaysia, sering terjadi salah paham karena perbedaan budaya, sering dimarahi karena kebiasaan di Indonesia yang kita bawa sampai Malaysia, tidak cocok dengan makanan di Malaysia, dan tidak sedikit yang akhirnya mengalami stres karena perbedaan-perbedaan itu. Eits, tenang saja, akan Yuni informasikan apa saja yang teman-teman perlu ketahui jika berada di Malaysia. Baik itu tentang peraturan perundang-undangannya maupun tentang budaya dan kebiasaan orang-orang Malaysia. Nah, saat teman-teman berangkat dan melakukan perjalanan ke Malaysia, hindarilah membawa barang-barang yang berbau menyengat dan barang-barang yang dilarang oleh aturan di Malaysia. Namun, bawalah pakaian secukupnya, bawa obat-obatan pribadi secukupnya, bawa kartu ATM berlogo Visa dan Mastercard, bawalah colokan listrik berkaki 3 atau belilah saat di bandara atau pelabuhan. Dan yang terpenting, bawalah uang minimal RM300 Malaysia, uang itu cukup untuk hidup selama 1 minggu. Jangan pernah mau membawa barang titipan dari penumpang lain yang tidak dikenal. Hal ini penting untuk menghindari jebakan karena kita tak pernah tahu apa isi di dalamnya. Jangan lupa menyimpan kontak penting di Malaysia dan Indonesia. Segera kabari kerabat atau teman begitu sampai di Malaysia. Begitu teman-teman masuk ke wilayah Malaysia, akan ada pesan berantai yang dikirim oleh KBRI. Isi pesan itu agar kita bisa menjaga diri dan sekaligus menyediakan kontak pengaduan. Simpanlah kontak itu jika kita mendapat permasalahan. Jangan lupa segera membeli paket perdana dengan pulsa secukupnya ya, biar kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita. Sekarang, saya akan bercerita tentang peraturan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja asing di sini. Pada dasarnya, pemerintah Malaysia berkomitmen untuk melindungi pekerja asing yang bekerja di negaranya, termasuk mengatur upah, jam kerja dan istirahat, cuti, serta jaminan sosial bagi pekerja asing. Upah minimum di Malaysia dibedakan berdasarkan kawasan, apakah kawasan perkotaan atau kawasan daerah. Sedangkan untuk jenis sektor pekerjaan, ada pemberi kerja berbadan hukum atau perseorangan. Begitu pula dengan jam kerja dan kapan waktu istirahat kerja. Hanya berbeda bagi pekerja pemberi kerja berbadan hukum atau perseorangan. Namun, tidak ada perbedaan dalam perhitungan lembur pekerja. PMI di Malaysia juga berhak mendapat asuransi jaminan sosial, baik melalui skema ketenagakerjaan, kecelakaan, maupun rawat inap. Mintalah kepada pemberi kerjamu untuk mendaftarkan kepesertaan asuransi jaminan sosial. Kamu berhak menyimpan kartu kepesertaan asuransi tersebut karena asuransi akan menanggung resiko kerja yang ditentukan selama bekerja di Malaysia. Menurut peraturan perundang-undangan di Malaysia, setiap pekerja asing harus mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku. Memang banyak sih, tapi Yuni yakin kalian pasti mampu melaluinya. Nah, kalau tentang adat dan budaya di Malaysia, teman-teman harus mengenal dulu kelompok etnis dominan di Malaysia. Karena itu akan memudahkan kita berinteraksi dengan penduduk lokal. Etnis di Malaysia didominasi oleh orang Melayu, Cina atau Tionghoa, dan India. Tapi banyak juga pekerja asing seperti kita dari berbagai etnis lain yang bekerja di Malaysia. Tiap etnis di Malaysia memiliki makanan yang khas. Dan tidak semua orang Indonesia cocok dengan makanan yang tersedia di Malaysia. Sementara itu, masyarakat Malaysia punya etika yang perlu kita hormati. Mereka tidak suka disentuh kepalanya, termasuk anak-anak. Suka sekali menyapa meski baru pertama kali bertemu. Selalu menggunakan tangan kanan ketika beraktivitas. Menundukkan kepala ketika melewati orang. Etnis Melayu suka makan menggunakan sendok dan garpu, serta terkadang menggunakan tangan. Dan etnis Cina menggunakan sumpit. Sedangkan etnis India menggunakan tangan. Warna kuning umumnya hanya untuk bangsawan Melayu. Teman-teman juga perlu memahami penggunaan kata-kata selama di Malaysia. Ada kata-kata yang lazim digunakan di Indonesia tapi tidak lazim di Malaysia. Begitu juga sebaliknya. Jika salah menggunakan kata-kata tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jika teman-teman ingin melakukan perjalanan, ada beberapa transportasi publik yang tersedia.
seperti bus, monorail, LRT, MRT, KTM, dan taksi online. Teman-teman perlu membeli kartu non-tunai di convenience store terdekat. Tempelkan kartu itu di gerbang masuk atau pintu transportasi publik. Pastikan saldo cukup sebelum memasukinya. Teman-teman perlu hati-hati dengan taksi perseorangan yang tidak menyalakan argo dan menarik ongkos yang tinggi. Bertanyalah kepada pemberi kerja atau teman tentang pilihan moda transportasi, ongkos, dan keamanannya yang tepat. Nah, itulah tadi pengalaman Yuni selama tinggal dan bekerja di Malaysia. Yuni yakin teman-teman mudah beradaptasi dan betah bekerja di sana. Semoga sukses ya!